Shalom saudara. Shalom. Apakah wajah saya tampak jelas? Ya. Kita bersyukur ya, dari malam sampai sekarang dari jam 2:30 pagi sudah 7 kali mati lampu ya. Sudah 7 kali. Tapi kita bersyukur bahwa puji-pujian kita selesai dengan baik ya. Saudara semua semangat. Khotbah gak apa-apa lah, suara saya masih terdengar jelas kan? Ya. Baik saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan seri pertumbuhan rohani. Dan ini adalah seri yang keempat. Ya, 4 minggu sudah kita bicara tentang bagaimana seharusnya orang-orang percaya memastikan dirinya mengalami apa yang kita sebut sebagai pertumbuhan rohani, saudara-saudara. Ya, dan ini sangat penting karena dunia akan menarik kita sejauh mungkin dari Tuhan, dan kita harus memiliki kualitas yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Kita sudah bicara ini 3 minggu di belakang kita, dan pagi ini kita akan masuk ke dalam seri keempat. Nah, judulnya adalah tak tergantikan. Tak tergantikan. Siapa yang tak tergantikan itu? Tuhan. Ya. Baik, kita buka dulu teks kita di dalam kitab Daniel, di dalam perjanjian lama. Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Ini 3 ayat ya saudara. Daniel pasal 3 ayat 16, 17 dan 18. Ya. Sudah semua dapat? Ya. Saya akan bacakan buat kita. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ya. Nah, apa yang mau kita capai dalam khotbah pagi ini, saudara-saudara? Yang mau kita capai dalam khotbah pagi ini adalah supaya setiap kita orang-orang percaya tiba atau sampai kepada satu keputusan bahwa Tuhan Yesus tidak akan tergantikan oleh apapun. Ini yang mau kita capai pagi ini. Melalui khotbah ini kita semua sepakat, kita semua setuju, kita semua memutuskan dalam diri kita masing-masing bahwa Tuhan Yesus tidak akan tergantikan dalam hidupku. Sepakat saudara? Sepakat. Saudara coba bilang pagi ini, Tuhan Yesus tak akan tergantikan dalam hidupku. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tak akan tergantikan dalam hidupku. Ya, tidak akan tergantikan oleh apapun. Tidak akan tergantikan karena imbalan atau motif apapun. Dan tidak akan tergantikan di dalam keadaan apapun dalam hidup kita. Entahkah keadaan kita sukar, ya, entahkah keadaan kita senang, Tuhan Yesus tidak akan tergantikan. Tidak akan tergantikan, saudara. Ya, sekali lagi saya tegaskan ini kepada kita. Sasaran dari khotbah pagi ini adalah supaya kita sampai kepada sebuah keputusan dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus tidak akan tergantikan dalam hidupku.
dia akan tetap dalam hidupku selama-lamanya. Apapun yang diberikan sebagai imbalan, apapun motifnya, apapun keadaan yang aku hadapi, Tuhan Yesus tak akan tergantikan. Ini sasaran dari khotbah pagi ini. Nah saudara, saya mau ceritakan sedikit ringkas tentang apa yang terjadi dalam kisah Daniel pasal 3 ini, seluruh pasal. Ya, kita tahu bahwa waktu itu bangsa Israel ditawar dan dibawa ke negeri Babel, di mana waktu itu raja yang memerintah adalah Nebukadnezar. Dan di antara tawanan itu ada orang-orang cerdas, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan keempat orang cerdas ini diangkat oleh Nebukadnezar, dipilih, diuji, diajarin saudara-saudara. Kalau saudara baca dari pasal 1 dan 2, mereka diangkat menjadi pegawai-pegawai terhormat di kerajaan Babel oleh Nebukadnezar. Satu hari Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang sangat besar. Kita bercatat bahwa itu adalah patung dirinya, saudara. Dengan tujuan apa? Supaya seluruh negeri Babel, supaya seluruh jajahan-jajahan Babel, supaya seluruh rakyat Babel itu bisa menyembah kepada patung itu. Dan kita harus tahu pada zaman itu, saudara-saudara, ya, raja-raja itu seringkali dianggap sebagai Allah. Ya, raja-raja itu seringkali dianggap sebagai Allah. Ya, makanya di dalam sejarah Roma, kalau kita membaca sejarah kerajaan imperial Roma itu, ya di abad-abad pertama, ya seperti Nero, terus Caligula, ya, dan banyak lagi, ada 16 kalau saya tidak salah kaisar Roma. Mereka selalu, kebanyakan dari mereka selalu meminta agar mereka dibuatkan patung untuk disembah, dihormati. Karena dalam pemikiran mereka, raja adalah Allah. Nah ini bertentangan dengan konsep Daniel, bertentangan dengan konsep Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena bagi mereka selama ini Allah yang mereka kenal adalah Allah yang hidup, yang kita sebut di dalam perjanjian lama sebagai Yahweh, Tuhan yang hidup. Dan dari nenek moyang mereka sudah mendapatkan cerita bagaimana Tuhan menyelamatkan Israel, bagaimana Allah membuat mukjizat di Mesir sampai Fir'aun mengizinkan Israel untuk keluar dari tanah perbudakan ini. Dan cerita itu terus mereka dengar bagaimana Allah atau Yahweh, Tuhan yang hidup itu adalah benar-benar Tuhan bagi mereka. Dan ini tertanam dalam konsep Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan pada waktu Nebukadnezar mendirikan patung itu, dikatakan demi atau pada waktu kalian mendengarkan bunyi seruling, sangkakala, ceracap, dan semua musik, maka diwajibkan semua bangsa, semua negeri jajahan, semua Babel harus tunduk kepada patung itu. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tunduk. Karena waktu itu dengan tunduk kepada patung itu sama dengan mengakui bahwa patung itu adalah Allah. Dan itu hati-hati sekali. Ya, hati-hati. Itu artinya mereka menyangkal Yahweh yang hidup, lalu berpindah mengakui bahwa patung Nebukadnezar adalah Allah. Ini namanya menggantikan Allah. Makanya saya kasih judul tak tergantikan. Apakah sedemikian sederhananya yang terjadi pada waktu itu? Tidak. Karena apa? Setiap orang yang tidak tunduk pada aturan itu, setiap orang yang tidak mau tunduk kepada patung itu, mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kalau nggak menyala, itu bukan api. Iya kan? Namanya juga perapian menyala-nyala. Artinya dengan tidak sujud kepada patung itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu
dampak dari perbuatan itu. Mereka tahu bahwa mereka akan diperhadapkan dengan hukuman mati. Lalu apa yang terjadi? Itu tadi yang kita baca ayat 16, 17 dan 18. Dilaporin, Tuanku Raja, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau sujud, tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada patung yang Tuanku Raja buat. Nebukadnezar menjadi murka semurka-murkanya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Diancamlah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masih ada waktu buat kalian untuk memutuskan. Kalau kalian dengar bunyi sangkakala, seruling, bla bla bla, sujud saja. Dengan demikian, Nebukadnezar akan spare, akan menyelamatkan nyawa kalian. Ditawarkan. Tapi apa jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego? Dikatakan tadi, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudara lihat, kalau kita tarik sampai hari ini, inilah orang yang rohaninya mengalami pertumbuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Nebukadnezar bilang, hei Sadrak, Mesak, Abednego, masih ada waktu. Masih ada waktu kalian mengubah pikiranmu. Kalau kamu mau sujud, masih ada waktu, pikirkan baik-baik. Apa yang dikatakan mereka bertiga? Tidak ada gunanya kami menjawab ini, Tuanku Raja. Apa makna kalimat ini? Kalimat tidak ada gunanya kami memberi jawab itu adalah kalimat lain untuk menyatakan keputusan kami sudah bulat, tidak akan berubah apapun yang terjadi. Keputusan kami sudah bulat, tidak akan diubah apapun yang terjadi. Kata apapun yang terjadi ini lebih jelas menunjuk kepada hukuman mati. Artinya gini, kami tidak akan berubah, kami tidak akan menyembah patung itu. Kami akan tetap percaya kepada Yahweh sekalipun kami harus dibakar di dalam perapian itu. Kira-kira kalimat sederhananya begini. Ini ciri orang yang bertumbuh, saudara, rohaninya. Dewasa ini kita banyak menemukan orang yang berani menjual imannya, berani menjual kepercayaannya kepada Tuhan Yesus hanya karena hidup. Ada yang karena jodoh, betul? Betul? Kalau udah dengar lagu jodohku maunya sih dirimu, udah kelepek-kelepek, ya kan? Gak peduli, ya mau jual Yesus silahkan tuh. Karena apa? Jodohku maunya ku dirimu. Ya, ada karena jabatan. Ya, saya pernah mengenal ya di satu daerah di Jawa Timur. Sebenarnya bukan mengenal, tapi mengetahui tentang seorang anak Tuhan di kepolisian. Ya, toh saudara juga tidak kenal itu, dan saya tidak akan sebut nama. Di kepolisian, demi untuk naik pangkat secara cepat, dia merubah agamanya dan menjual Yesus. Sudah ada itu. Ada banyak faktor. Tetapi apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan? Sekalipun nyawa mereka akan diambil pada saat itu juga, mereka tidak akan menggantikan Yesus dengan yang lain. Ini adalah ciri orang yang rohaninya bertumbuh. Saya mau tanya kita sekarang, apakah hukuman mati sesuatu yang mudah untuk kita hadapi? Tidak. Bagaimana dengan kita? Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah memberikan kita contoh. Bahkan hukuman mati pun tidak membuat iman mereka goyah. Bagaimana dengan kita?
Apakah kesulitan ekonomi sempat meragukan, sempat membuat kita ragu kepada Tuhan? Apakah masalah-masalah kesukaran sempat membuat kita ragu kepada Allah kita? Apa yang membuat kita ragu kepada Tuhan selama ini? Apakah kita curiga bahwa Allah yang kita sembah tidak peduli kepada kita? Hati-hati. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi potensi kematian di matanya, di depan matanya. Tetapi dengan tegas mereka berkata, tekad kami sudah bulat. Kami tidak perlu jawab Tuanku Raja, karena tidak ada artinya kami jawab. Apa yang Tuanku Raja tawarkan, itu tidak akan kami lakukan. Tekad kami sudah bulat. Sekalipun kami mati, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Sebab kami tidak akan menggantikan Allah yang hidup dengan Allah yang mati. Saya pernah berkata kepada saudara, hanya Allah yang hidup yang mampu memberikan kehidupan. Betul? Hanya Allah yang hidup yang mampu memberikan kehidupan. Yesus adalah Allah yang kita sembah sampai hari ini. Poin dari bagian ini adalah apapun yang terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku juga, dalam hidup kita, Yesus seharusnya tidak tergantikan. Sepakat saudara? Mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, kesukaran dalam hidup kita. Ada orang bilang semakin cinta Tuhan semakin banyak masalah. Ya, lagu dulu itu kayaknya sudah tidak relevan. Ya, apa itu lagu itu? Manise, manise, ikut Yesus itu sungguh manise. Tahu lagu itu ya? Dengan dialek Ambon. Manise, manise, ikut Tuhan Yesus sungguh manise. Banyak orang sekarang mengikut Tuhan tidak lagi manise. Bahkan manisa pun tidak lagi bisa. Tahu manisa ya? Itu lagu Jepang itu kalau direbus enak itu pakai sambal. Tuh, jadi lapar saya. Kita harus akui, banyak waktu dalam mengikut Yesus tidak manise, betul? Betul? Itu kita harus akui. Tetapi apakah kondisi sukar yang tidak manise ini? Apakah pergumulan-pergumulan harian kita? Apakah kegelisahan kita mampu tetap membuat kita untuk tetap berkata, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah keliru. Kalau ada perbedaan ini antara saya dengan Tuhan, maka sayalah yang salah. Apakah kita pernah atau sering mengatakan ini? Saya sering mengatakan itu kepada diri saya. Self-talk. Sekarang tuh lagi tenar tuh metode berbicara kepada diri sendiri. Bukan gila ya. Self-talk. Itu salah satu obat itu. Saya sering bicara kepada diri saya sendiri. Dimanapun. Kebanyakan waktu saya mandi dan itu tahu lah, ya kan? Tahu maksud saya kan? Pada saat itulah self talknya saya banyak berguna. Sering itu pikiran saya berbicara kepada diri saya sendiri, menyemangati diri saya, jangan menyerah bro. Kesulitan ini akan berlalu, ya kan? Jumat kemarin kita membahas tentang fananya hidup. Hari ini lagu Bob Marley itu dinyanyikan banyak orang, betul kan? Tahu kan? Don't worry about a thing, cause every little thing's gonna be alright. Betul? Hari ini banyak itu di TikTok, di Facebook, di YouTube, betul nggak? Itu lagu sudah lama sekali, entah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi muncul lagi, kenapa saudara? Karena kondisi dunia hari ini memang menyeret kita untuk khawatir. Siapa yang tidak khawatir dengan gempa bumi? Siapa yang tidak khawatir dengan peperangan? Siapa yang tidak khawatir dengan krisis ekonomi? Siapa yang tidak khawatir dengan bertambahnya harga-harga bahan pangan? Banyak orang khawatir.
Kenapa kita nggak perlu khawatir tentang hal-hal yang terjadi dalam hidup kita? Because everything is gonna be alright. Semuanya kan baik-baik saja. Hari ini pasti berlalu. Seberat apapun beban kita hari ini pasti berlalu, betul? Apakah ada yang hari ini bebannya berat dan itu membuat hari ini tidak berlalu? No, hari ini pasti berlalu. Nah, itu harus kita tarik kepada iman kita. Iman kita tidak boleh goyah oleh kesukaran apapun dalam hidup kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi penalty of death itu. Apa namanya? Hukuman mati di depan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Kami sudah bertekad bulat Tuanku Raja, tidak akan berubah. Tuhan yang kami sembah tidak akan tergantikan. Lalu ayat 17 dikatakan apa, saudara-saudara? Ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan Tuhan, tanganmu ya Raja. Lalu ayat 18 dikatakan lagi, tetapi seandainya pun tidak, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami dari kematian hari ini, kira-kira begitu, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Tidak akan. Apa yang kita pelajari di sini? Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ragu terkait apa? Terkait kuasa Tuhan. Mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang mampu melepaskan mereka bahkan dari kematian. Mereka tahu itu. Tidak ada keraguan sama sekali. Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keyakinan dalam dirinya. Mungkin mereka ingat kepada kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Allah melalui Musa dan Harun memberikan mukjizat-mukjizat di depan Firaun sampai Firaun kalah. Dan mereka berhasil melewati Yordan di bawah pimpinan Yosua sampai di tanah-tanah. Mereka diceritakan tentang semua mukjizat yang Tuhan berikan. Walaupun hari ini, ingat ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Daniel ini bukan ada di negeri mereka. Mereka ada di negeri buangan pada waktu itu. Mereka ada di negeri jajahan. Mereka dijajah, mereka dibuang, mereka diperbudak di Babel. Dalam kondisi seperti itu, mereka tetap setia kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka tidak ragu sedikit pun bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan mukjizat. Sepakat? Ayat 17 dikatakan, ketahuilah Tuanku Raja, bahwa Allah yang kami puja itu mampu melepaskan kami. Mampu melepaskan kami. Kecil buat Tuhan kami melepaskan kami. Tapi apa yang dikatakan di ayat 18? Tetapi kalaupun Tuhan yang kami sembah itu yang mampu melepaskan kami pun tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan Raja. Kami tetap setia kepada Allah kami. Saudara lihat itu, apa yang kita bisa pelajari di sini? Saya percaya Tuhan mampu melakukan semuanya. Amin. Itu sebabnya saya pernah katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan segala hal. Tetapi sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, dengan rendah hati kita juga harus mampu menerima bahwa Tuhan yang kita sembah, yang mampu melakukan segala sesuatu, tidak selalu melakukan mukjizat untuk menolong umatnya. Amin, saudara. Bisa menerima itu? Bisa? Ini belum begitu yakin. Saya ulang sekali. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan mukjizat apapun yang kita perlukan dalam keadaan sukar. Dia mampu. Sepakat? Sepakat. Tetapi, perhatikan kata tetapi.
Sebagai orang yang imannya bertumbuh, sebagai orang yang imannya bertumbuh, kita harus dengan rendah hati mampu menerima bahwa Tuhan tidak selalu menolong umatnya dengan mukjizat. Sepakat? Nah, yang kedua ini kan sedikit kan sepakatnya kan? Loh, itu yang terjadi loh di sini, betul? Tuanku, kalau Tuhan kami mau, Dia bisa melepaskan kami. Kata Sadrak, Mesak dan tapi Tuanku, kalaupun Tuhan kami tidak mau melepaskan kami, kalaupun Tuhanku tidak mau melepaskan kami, Tuanku Nebukadnezar, dengar, kami tetap tidak berubah. Tekad kami bulat, Tuhan tidak tergantikan. Walaupun hari ini Dia tidak tolong kami, Tuhan tetap tidak tergantikan. Kenapa? Karena Sadrak, Mesak dan Abednego tahu siapa Allah yang mereka sembah. Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak selalu ditampilkan melalui pertolongan dengan mengadakan mukjizat, betul? Ada kalanya Tuhan menghentikan badai, tetapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai, tetapi menguatkan anaknya untuk dapat melewati badai. Sepakat? Tidak selamanya Tuhan menghentikan badai. Makanya kita orang-orang Kristen harus menjadi pribadi yang berani menghadapi masalah dengan benar. Itu penting supaya kita kokoh. Jangan nanti ada masalah sedikit kita goyang jatuh. Saya tidak mau lagi mendengar dari jemaat kita, semakin saya cinta Tuhan, semakin banyak persoalan yang saya hadapi. Itu kalimat yang salah. Semakin saudara cinta Tuhan, semakin saya cinta Tuhan, semakin banyak mungkin hal yang Tuhan izinkan. Itu menandakan bahwa saudara dan saya semakin kuat menghadapi masalah. Satu kali saudara, waktu saya masih kuliah di Malang, pada waktu itu ya, saya diberi kepercayaan banyak di antara mahasiswa. Ya. Lalu suatu kali tugas saya ini sudah banyak di kemahasiswaan. Saya asisten dosen waktu itu. Saya juga harus mengajar satu mata kuliah. Saya masih kuliah masih tingkat 4. Ya, saya mengajar bahasa Ibrani kepada adik kelas saya. 2 tingkat di bawah saya. Saya juga dipercayakan melakukan ini dan itu. Suatu kali kami mengadakan Mission Day, hari misi. Itu adalah hari yang besar untuk setiap tahun diadakan. Mengundang seluruh gereja Seven Jemaat Allah di Jawa Timur dan Bali, bayangkan yang datang itu berapa ribu orang. Pak kaum muda loh ya, anak-anak muda. Seluruh GSJ di Jawa Timur dan Bali, dan bukan hanya GSJ, gereja-gereja tetangga di sekitar Malang, GBI, GPT, semua kita undang untuk masuk ke kesatian anak mudanya, dan itu momen besar. Saya ditunjuk sebagai pelaksana, lalu saya bilang sama ibu dosen, Bu, ibu kan tahu, tugas saya sudah sangat banyak. Saya ngajar, saya asisten salah satu dosen, saya begini. Apa yang dia bilang sama saya? Justru karena saya tahu tugasmu sangat banyak, bagi saya orang yang bisa melakukan tugas sebanyak itu, dia akan bisa melakukan tugas-tugas lain yang dipercayakan kepadanya. Itu yang dia bilang, saya masih ingat sekali. Ada banyak di kampus ini yang tidak punya tugas, yang jam tidurnya banyak, yang jam untuk melamunnya banyak. Minggu lalu ada perlombaan melamun kan? Siapa yang ikut? Ada? Ada perlombaan melamun yang jam melamunnya banyak. Kenapa enggak mereka? Ibu pilih katanya. Karena mereka tidak akan mampu melakukan tugas ini. Mereka tidak terlatih melakukan tugas ini. Saya baru tahu itu waktu saya tinggal di sekolah kita. Apa hubungannya dengan khotbah kita pagi ini? Saudara, semakin engkau dan saya cinta Tuhan, semakin banyak hal-hal yang tidak benar yang terlihat. Betul? Itu seakan-akan menjadi masalah buat kita, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya apa yang terjadi? Semakin kita dimurnikan oleh Tuhan, semakin kita dikuduskan oleh Tuhan, semakin kita cinta Tuhan, apa yang tadinya tidak masalah bagi kita sekarang menjadi
masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena semakin terlihat perbedaannya, betul nggak? Kalau dulu kita nggak cinta Tuhan untuk menyelamatkan diri kita, bohong aja, betul nggak? Ini bohong aja, selesai masalah. Tapi sekarang tidak bisa begitu lagi. Masalah berlanjut, ya karena kita nggak bohong lagi. Lalu kita bilang, wah ini masalah ini. Kenapa masalah? Karena kita sudah menjadi orang yang cinta Tuhan. Apa yang tadinya menjadi tidak masalah karena kita tidak cinta Tuhan, ketika kita cinta Tuhan menjadi masalah karena kita tidak boleh lagi melakukan itu. Seakan-akan masalah tambah banyak. Sebenarnya itu sudah ada sejak dulu. Betul? Saya mau tanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu pakai lipstik? Kenapa ibu-ibu pakai bedak? Semenjak kapan ibu-ibu pakai lipstik dan bedak? Semenjak ada kaca di rumahnya, betul nggak? Betul? Sebelum ada kaca, kita baik-baik saja, betul kan? Betul? Sebelum ada kaca di rumah kita fine. Kita bilang semua baik-baik saja. Saya terlihat bagus. Begitu kita lihat, ada bele, bahaya ini. Betul? Kantong mata hitam. Betul? Jidat saya kayak lapangan terbang. Betul? Iya kan? Waduh, gigi saya ada lipstiknya. Betul? Lalu kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki. Gak usah Pak Eko, biarkan Pak Eko. Gak usah dibikin, gini aja enak ya. Saya mau lanjut sedikit lagi. Lalu kita berupaya untuk memperbaiki semua. Sebelum ada kaca, kita merasa diri baik-baik saja, betul nggak? Ya, betul Pak. Sama. Makanya Taurat itu digambarkan dulu seperti cermin. Dan waktu kita bercermin, waduh, ternyata apa yang selama ini saya tidak baik-baik, banyak masalah. Belek lah masalah, ya kan? Lipstik lah yang kelebihan kena gigi. Ibu-ibu kalau pakai lipstik, dilihat lagi ya. Ya lipstik bisa. Jangan cuma gini. Oh, kalau ada di dalam. Ya, kita berupaya untuk memperbaiki look atau penampilan kita semenjak ada kaca. Sama seperti itu. Kita semakin bertumbuh, semakin terlihat banyak masalah. Ya, kembali ke khotbah kita, saudara-saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Mereka ingat kepada firman Allah dari 10 perintah. 2 perintah pertama apa? Saudara masih ingat di Keluaran 20? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Kata di hadapanku itu sama dengan jangan ada Allah lain yang kamu sembah. Kata di hadapanku di dalam teks itu nuansanya sama. Lalu perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi atau yang ada di bawah bumi. Betul? Mereka tahu firman Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Allah yang mereka sembah tidak akan tergantikan karena mereka tahu firman Allah. Itu pentingnya kita tahu firman Allah. Itu pentingnya kita setia baca Alkitab. Amin. Setia baca Alkitab. Sedikit saya jelaskan saudara-saudara. Ya, coba buka Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ada boleh membaca cepat? Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Dengarlah hai Israel. Inilah wajib bagi Israel. Tahu lagu ini kan? Shema Israel Adonai. Dengarlah Israel. Tuhan itu Esa.
Betul? Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Selama ini memang benar kata Esa ini merujuk kepada satu. Tetapi saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani kata Echad itu juga bisa dimaknai sebagai hanya dia sendiri, alone, sendiri, tidak ada yang lain. Artinya saudara-saudara, di dalam teks ini firman Allah berkata, dengar hai Israel, dengar Israel, Tuhan Yahweh itu adalah satu-satunya Tuhan. Itu arti makna dari teks ini. Satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan lain. Lalu sebagai respons orang Israel terkait dengan fakta bahwa Tuhan Yahweh itu adalah satu-satunya, apa respon mereka di ayat 5? Kasihilah Tuhan Allahmu. Ini responnya, mengasihi. Ya, mengasihi di sini dalam bahasa aslinya saudara-saudara itu selalu mengekspresikan kesetiaan. Sekali lagi saya ulang. Mengasihi, ahavta, itu dalam bahasa Indonesia ya. Ahavta, mengasihi itu selalu diikuti oleh nuansa kesetiaan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, itu sama dengan kita setia kepada Tuhan. Sama dengan di dalam bahasa Ibrani dan Yunani kata mendengar. Itu selalu diikuti nuansa taat. Taat, nuansa taat selalu diikuti. Itu nggak bisa lepas itu. Sama dengan kata mengasihi dalam pikiran orang-orang Israel. Ketika dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu, itu sama dengan ini loh. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara setia. Setia, jangan pernah menggantikan Tuhan Allahmu. Setialah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Yang suami istri, apa nilai terbaik dari pernikahan? Hah? Yang suami istri, ayo, banyak di sini kan suami istri. Pak Martin dan Bu Lince, Pak Wilson dan Ibu Fenty, Pak Faisal dan Ibu Ocha, Pak Galuh dan Ibu Bapak Galuh masih di Bali. Oh, Pak Lipus dan Ibu Mariana. Ayo saya tanya, dalam pernikahan apa nilai terbaik yang perlu dimiliki dalam pernikahan? Kesetiaan. Tepat, kesetiaan. Kalau kesetiaan sudah tidak ada, semua nilai di bawahnya ambiar. Betul? Betul? Itu sebabnya ada orang kaya, cantik, ganteng, terkenal, cerai. Kenapa? Harta, kekayaan, kecantikan itu nilainya ada di bawah kesetiaan. Kesetiaan itu ada paling atas. Kalau kesetiaan itu hancur, semua nilai di bawahnya hancur. Sepakat? Suami istri kalau bilang I love you full, I love you to the moon, tapi gak setia. Bener gak itu love-nya itu? Betul gak? Apa romantisme terbesar antara hubungan suami istri? Apakah setiap Valentine memberikan bunga? I love you. Apakah begitu? This is my love. I'm waiting for. No. Ring bells will be ringing. Begitu? Walaupun engkau dikasih bunga tiap hari Valentine, kalau suami atau istrimu tidak setia, bunga runtuh. Betul? Betul? Kalau istri dapat bunga dari suami, tapi suaminya ngelirik cewek lain, bunganya terima kasih mas, walaupun engkau lirik cewek lain untuk dapat bunga. Begitu?
Bunga dilempar. Ya kan? Apa ini? Sama dengan Tuhan. Bertuhan pun begitu. Nilai tertinggi yang bisa diberikan umat kepada Allahnya apa? Kesetiaan. Shema Israel, Adonai Echad. Dengarkan Israel, Allahmu itu satu-satunya, tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Lalu apa responsmu terhadap fakta bahwa Allah itu tidak tergantikan? Setialah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Setialah. Makanya ini diingat oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dalam keadaan apapun, walaupun kematian di depannya, dia bilang saya mau setia. Karena tidak ada Allah lain. Patung yang didirikan oleh Nebukadnezar ini bukan Allah. Walaupun saya harus mati karena tidak menyembah ini, saya mau setia kepada Allah yang aku sembah. Amin. Makanya saya kasih judul tak tergantikan. Ini ciri pertumbuhan rohani. Yesus seharusnya kita semua sudah tiba pada level ini, bahwa Yesus tidak tergantikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sukar, senang, ada masalah, tidak ada masalah, Yesus tidak pernah akan tergantikan dalam hidup kita. Ini kesetiaan sebagai respon terbaik antara umat kepada Tuhannya. Kesetiaan. Ini nilai tentang kebangunan rohani dalam diri kita. Kalau saya bertumbuh secara rohani, saya setia. Dan ini bisa diterapkan di dalam semua hubungan. Betul? Pertumbuhan rohani tampak jelas ketika kita tiba pada satu keputusan. Tuhan, Engkau tak tergantikan. Dan kadang-kadang kalimat ini kita katakan justru pada waktu kita ada di dalam titik nadir paling rendah. Kita ada di dalam kesukaran paling sukar dalam hidup kita. Berani nggak kita mengatakan, Tuhan, Engkau tak tergantikan. Aku percaya Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah keliru. Kalau pikiran saya dan pikiran Tuhan berbeda, berarti pikiran saya yang harus diubah. Sepakat? Karena Tuhan gak pernah salah. Saya menginginkan ini, tapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan mengizinkan saya dalam kondisi-kondisi ini. Berarti pikiran saya yang diubah. Karena Tuhan tidak pernah salah. Kita harus tiba pada nilai itu. Dan saya tidak akan menggantikan Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan ini ciri pertumbuhan yang keempat. Tuhan tidak tergantikan.